Shalom, how are you today? Fine, I'm fine too, thank you. Today we will listen the Bible story. Are you ready to listen Bible story? Before we listen the Bible story, we will pray together. Ready? Put your hands and then close your eyes. I will lead you to pray together. Our Father in heaven, thank you for this day. We can wake up, we can learn together. Today, we will listen Bible story. Please bless us. Thank you, Jesus. In Jesus' name, we already pray. Say together, Amen. Okay, I will ask you once again. Are you ready to listen Bible story? Okay, now sit nicely. We will listen Bible story. Oh, I forget. Before we listen, let's we sing together. Stand up, please. Stand up. Stand up. Now we will sing. I want to be your friends a little bit more. Okay, ready? Go. Now, we will listen the Bible story. Please, Teacher Ayu. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar bersama-sama dan mendengarkan cerita tentang ular tembaga. Nah, pada waktu itu ada orang bapak yang bernama Bapak Musa, dan juga dia tidak sendiri tapi dia bersama-sama dengan bangsa Israel. Ya, mereka berjalan di padang gurun untuk menuju ke tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka, yaitu tanah Kanaan. Nah, pada waktu siang hari mereka diberikan Tuhan tiang awan yang akan menaungi bangsa Israel agar tidak kepanasan di dalam perjalanan. Dan waktu malam ada tiang api yang akan menerangi dan menghangatkan bangsa Israel ketika di malam hari yang penuh kegelapan dan juga dengan penuh kedinginan. Maka Tuhan berikan mereka tiang api supaya mereka hangat dan mereka bisa melihat jalan. Tapi karena perjalanan yang begitu jauh, bangsa Israel menjadi capek, menjadi lelah dan bosan. Dan akhirnya mereka tidak mau taat lagi kepada Musa dan juga Tuhan. Nah, lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung untuk menggigit mereka sampai mati. Nah, Tuhan menyuruh ular-ular tedung itu untuk menggigit mereka, dan ular-ular tedung itu tidaklah sedikit tapi sangat banyak. Nah, hampir semua orang Israel itu mati. Dan juga ketika hal itu terjadi, anak-anak, mereka bangsa Israel itu cepat-cepat mencari Musa dan meminta ampun kepada Tuhan. Lalu
Bapak Musa datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan agar Tuhan menjauhkan ular tedung itu dari bangsa Israel. Dan Tuhan menjawab, tapi Tuhan memerintahkan kepada Bapak Musa untuk membuat ular tedung agar setiap orang melihatnya tetap hidup. Nah, anak-anak, di sini Musa pun membuat ular tedung dari tembaga dan menaruhnya di sebuah tiang. Lalu agar orang-orang yang digigit oleh ular itu, yaitu bangsa Israel, tetap hidup. Nah, jadi kalau mereka digigit oleh ular, mereka harus lihat ular tembaga yang sudah dibuat oleh Bapak Musa itu, sehingga mereka bisa tetap hidup. Nah, ketika bangsa Israel melihat ular tembaga itu, mereka tidak mati, tetapi mereka tetap hidup. Tapi kalau mereka tidak melihat ular tembaga itu, maka mereka akan mati. Nah, akhirnya bangsa Israel selamat dan mau taat lagi kepada Tuhan. Mereka pun berjalan lagi untuk menuju tanah Kanaan. Nah, anak-anak, di sini kita belajar bahwa kita tidak boleh bersungut-sungut, tidak boleh mengeluh ketika kita mengikut Tuhan. Ketika kita hidup di dalam Tuhan, kita harus sungguh-sungguh. Tidak boleh namanya kita berkeluh kesah, bersungut-sungut. Tidak boleh kita merasa capek. Karena Tuhan itu selalu ada bersama-sama dengan kita. Tuhan itu selalu ada bersama-sama dengan anak-anaknya yang mau taat kepada Tuhan. Oke, anak-anak? Nah, kids, do you remember what we learned today? Okay, I hope we can practice what we learned today in our activity. Okay, don't forget, God really loves you. Now we will end the class. Before we end the class, I will lead you to pray together. Put your hand and then close your eyes. Thank you, Jesus, for this day. Please bless us in our activity so we can share the joy and the love from Jesus Christ. Thank you, Jesus. In Jesus' name we already pray. Amen. It's time for me to say goodbye. Thank you everybody for your attention. See you next week. God bless you.